Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas lagi buku Ekspres TKA Matematika dari Erlangga, yang mana kita akan bahas latihan soal paket simulasi yang keempat dari buku Ekspres TKA yang ini. Kita langsung ke soalnya saja. Bentuk sederhana dari 9 pangkat 3 dikali 9 pangkat 4 dikurangi 27 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 10 dikurangi 9 pangkat 4 adalah. Oke, untuk menyelesaikan soal ini kita bisa mulai dengan mengubah bentuk 9 menjadi 3 pangkat 2. Maka kita bisa tuliskan 3 pangkat 2 dipangkatkan dengan 3 dikali dengan 3 pangkat 2 dikali dengan 4 dikurangi dengan 3 pangkat 3 dipangkatkan dengan 2 dikali dengan 3 pangkat 4 dibagi dengan 3 pangkat 10 dan dikurangi dengan 3 pangkat 2 dipangkatkan dengan 4. Setelah itu kita bisa pangkatkan pangkatnya, maka 3 pangkat 2 pangkat 3 itu 6 dikali 3 pangkat 2 dipangkatkan 4 jadi 3 pangkat 2 dipangkatkan 4 jadi 3 pangkat 8 ya. Kemudian di sini 3 pangkat 6, di sini 3 pangkat 4 dibagi dengan 3 pangkat 10 dikurangi 3 pangkat 8. Nah, setelah itu tinggal kita hitung teman-teman. Pasti di sini 3 pangkat 6 dikali 3 pangkat 8, 3 pangkat 14 ya. Dikurangi dengan 3 pangkat 6 dikali 3 pangkat 4, 3 pangkat 10 dibagi dengan 3 pangkat 10 dikurangi 3 pangkat 8. Nah, kalau dari sini dilihat pangkat paling kecil dari pembilang dan penyebutnya itu 3 pangkat 8. Maka kita coba keluarkan 3 pangkat 8 untuk di atas dan di bawahnya ya. Nah, kemudian kita tinggal hitung 3 pangkat 8 dikali berapa di sini ya. Biar jadi 3 pangkat 14, yaitu otomatis jadinya 3 pangkat 6 ya. Nah, kemudian 3 pangkat 8 dikali berapa jadi 3 pangkat 10, maka 3 pangkat 2. Kita bagi dengan, kita keluarkan juga 3 pangkat 8-nya, kemudian kita kali berapa biar jadi 10, maka 3 pangkat 2 dikurangi dengan 1. Tinggal kita coret ini teman-teman, 3 pangkat 8 bagi 3 pangkat 8 kan habis, yaitu 1 ya. Maka tinggal kita tulis 3 pangkat 6 dikurangi 3 pangkat 2 dibagi dengan 3 pangkat 2 dikurangi 1. 3 pangkat 6 itu 729 ya, dikurangi 3 pangkat 2 9, dibagi 3 pangkat 2 itu 9 dikurangi 1. Otomatis 729 kurangi 9, 720 dibagi 8. Nilainya akan sama dengan 90. Jawabannya adalah yang D ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu untuk nomor 1. Kita lanjut nomor 2. Sebelum itu saya rapikan terlebih dahulu ya. Buat teman-teman barangkali mau bertanya, silahkan boleh bertanya ya. Jangan ragu-ragu teman-teman. Nanti akan saya coba jawab sebisanya ya. Kita lanjut nomor 2. Sebuah fungsi eksponen dinyatakan dengan rumus fx sama dengan P dikali A Bx plus C dengan kurva dari fx itu melalui titik 0,32, kemudian melalui titik 1,3 dan melalui titik 3,12 atau 12. Apabila 4 dikali f negatif 1 sama dengan 3, beri tanda centang pada kolom benar atau salah. Oke, berarti kita bisa mulai dari ini teman-teman. Kita bisa mulai dari mensubstitusikan nilai dari titik-titik yang melalui tersebut ya. Kita punya nilai fx-nya sama dengan P kali A dipangkatkan Bx ditambah C. Maka ketika F di sini titiknya ada di 0,3 ya, berarti kita coba substitusikan aja. Kita coba bagi antara F1 dan F0. F1 itu berarti ketika X-nya sama dengan 1, maka P dikali A maka B dikali 1 ditambah C dibagi dengan P dikali A dipangkatkan B pangkat dikali 0 sama ditambah C, maka P dikali A ini B plus C, yang ininya P dikali A pangkat C, karena B dikali 0 kan 0 ya. Kalau kita bagi di sini P nya habis, P dibagi P habis,
Maka di sini nanti kalau penjumlahan pangkatnya itu kan bisa dibuat menjadi perkalian dalam bentuk basisnya ya. A pangkat B dipangkatkan A dikali dengan A pangkat C dibagi dengan A pangkat C, maka nilainya akan sama dengan A pangkat B. Nah, F1 itu nilainya sama dengan 3 teman-teman ya. F0 itu nilainya sama dengan 3/2, maka itu bisa tulis 3 dibagi dengan 3/2, sehingga A pangkat B itu sama dengan 3 bagi 3 1 dikali 2, maka nilainya sama dengan 2 ya. Oke, kemudian dari situ kita juga bisa gunakan ini ya, kita bisa gunakan F0. F0 itu kan nilainya ketika X nya 0, maka sama aja P dikali A, B dikali 0, 0 ditambah C, maka CP pangkat P dikali A pangkat C dengan P. Ketika F nya 0, maka X nya di sini 3/2 ya, maka di sini 3/2, maka P dikali A pangkat C sama dengan 3/2. Oke, berarti coba kita substitusikan nilai dari F2 ya. Misalkan ini. Kita coba pernyataan yang kedua. Kalau saya punya F2, maka kita bisa tuliskan P dikali A pangkat B dikali 2 ditambah C. Maka di sini P dikali A pangkat 2B ya. Ditambah C itu berarti A-nya pangkat C. Di sini F2-nya berapa? Nah, kemudian kita kumpulkan PA pangkat C dikali A pangkat 2B. Mungkin teman-teman harus familiar, kalau PA pangkat C itu kita udah punya, yaitu nilai 3/2. Nah, ini bisa kita ganti jadi 3/2. Kemudian A pangkat 2B itu kalau saya tuliskan A pangkat B dipangkatkan 2 juga boleh kan ya. Maka ini 3/2, A pangkat B nya nilainya sama dengan 2 teman-teman. Ini berarti sama dengan 2 dipangkatkan 2. Otomatis 3/2 dikali dengan 4, 2 pangkat 2 kan 4 ya. 4 dibagi 2 itu 2, 2 dikali 3 6, maka F2 nya sama dengan 6. Jadi pernyataan yang pertama itu salah. Kemudian pernyataan yang pertama juga salah teman-teman ya, karena kita segimanapun mencoba kita tidak akan bisa mendapatkan nilai A, B, dan C nya. Kita bisa sih cari yang dari sini, dari kesamaan. Kalau misalkan A nya A pangkat B nya sama dengan 2, itu kan masih ada kemungkinan di mana A nya sama dengan 2, B nya sama dengan 1, tapi kan itu kemungkinannya masih banyak lagi, bisa jadi nanti bentuknya yang lain gitu loh. Misalkan di sininya A nya akar 2, ini pangkat setengah, ini juga kan sama ya, A nya A nya akar 2, kemudian B nya pangkat 2, ini juga sama aja, boleh kan. Tapi itu kan kita nggak bisa nyoba kayak gitu, terlalu banyak variabel yang perlu kita coba, sehingga pernyataan yang pertama juga salah. Sehingga apa yang perlu kita coba hanya di pernyataan yang ketiga aja ya, yaitu ketika nilai Y nya sama dengan 24. Maka kita punya yang ketiga ya, Fx sama dengan 24. Dan kita punya Fx itu sama dengan P dikali A pangkat Bx ditambah C. Maka 24 dikali sama dengan P kayak tadi ya, nanti P nya kita jabarkan, ini B nya juga kita pisah dengan si A pangkat C sehingga nanti P dikali A pangkat C dikali A pangkat B X ya, pangkat X ini sama dengan 24. Berarti di sini P A pangkat C itu 3/2, ini 24. Nah, A pangkat B nya itu 2 ya, 2 pangkat X berarti, sehingga kita kalikan 24 dikali 2 jadi 48 dibagi dengan 3 sama dengan 2 pangkat X, sehingga 2 pangkat X sama dengan 16 ya. Dan 16 itu kita bisa ubah menjadi 2 pangkat 4 teman-teman, sehingga X nya akan sama dengan 4, sehingga pernyataan yang ketiga itu betul ya. Sehingga untuk nomor 2 itu pernyataan yang tepat itu adalah salah dan benar gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut nomor 3. Fx sama dengan ini ya, fungsi piecewise atau apa gitu, fungsi yang nggak cuma satu gitu loh. Jadi
Di sini 3 pangkat X min 1 kurang dari X sama dengan 1. X kuadrat min 4 itu X-nya lebih dari 1 dan kurang dari sama dengan 4. Untuk X yang lebih dari 4 itu akar dari 3X plus 1. Beri tanda centang untuk setiap pernyataan berikut. Maka kita coba dulu yang F5 aja kali ya. Pernyataan yang satu dulu kita langsung mulai, yaitu F5. Kalau F5 berarti X-nya sama dengan 5. Kalau X-nya sama dengan 5, otomatis X-nya lebih dari 4. Kalau X lebih dari 4, maka pakai yang ini ya. Pernyataan yang ketiga atau persamaan yang ketiga, fungsi yang ketiga. Maka akar dari 3X3 dikali 5 ditambah 1. 3 kali 5 itu 15, ditambah 1, 16 ya. Akar 16 itu 4. Berarti pernyataan pertama betul ya. Kemudian pernyataan yang kedua, F2 dikurangi F1. F2-nya dikurangi F1. F2-nya kalau F2 maka X-nya sama dengan 2. Kalau X sama dengan 2 maka dia diantara 1 dan 4 ya. Maka kita bisa tuliskan F2-nya itu 2 kuadrat dikurangi 4 dikurangi F1. F1 itu berarti yang persamaan atas ya. Berarti 3 dipangkatkan 1 kurangi 1. Otomatis 2 pangkat 2 itu 4 kurangi 4, 0. Dikurangi 3 pangkat 1 kurangi 1 itu 3 pangkat 0 ya. 3 pangkat 0 itu sama dengan 1. Berarti 0 kurangi 1 sama dengan negatif 1 ya teman-teman ya. Ini sama dengan negatif 1. Kita lanjut untuk yang nomor yang ketiga, pernyataan yang ketiga. F3 kurangi F8. F3 dikurangi F8. F3 itu berarti X-nya sama dengan 3, maka kita pakai pernyataan yang kedua ya. K3 kuadrat dikurangi 4 dikurangi F8, berarti pakai yang X lebih dari 4, maka 3 dikali 8 tambah 1, jangan lupa diakarin. Maka di sini nilainya 3 pangkat 2 itu 9 kurangi 4, 5 ya. Dikurangi 3 kali 8 itu 24. 24 ditambah 1, 25. Akar 25 itu sama dengan 5. Maka 5 kurangi 5, 0. Berarti pernyataan yang ketiga juga salah. Kemudian kita cek pernyataan yang keempat. Titik potong fungsi fx dengan sumbu x adalah 2,0. Kalau titik potongnya itu sama dengan dengan sumbu x, titik potong sumbu x itu artinya y-nya akan sama dengan 0 teman-teman ya. Maka kita bisa tuliskan bentar, kita uji dulu teman-teman ya, nilai fx yang masuk ke dalam fungsi itu siapa aja. Maka kita coba dulu, kan fx-nya sama dengan 0, y-nya kan 0. Maka kita coba untuk yang pertama ya, fx sama dengan fungsi yang atas dulu, 3 pangkat x min 1, berarti ini 0 sama dengan 3 pangkat x min 1. Ini tidak akan memenuhi ya. Kenapa? Karena kan tidak ada angka yang bilangannya kayak gini, secara nilai nggak akan ketemu gitu. 3 pangkat x sama dengan 1 ya sama dengan 0 ya udah selesai, nggak akan ketemu apapun gitu kan ya. Maka ini tidak memenuhi. Coba kita lanjut yang bagian ketiga dulu, yaitu akar 3x plus 1 sama dengan 0 ya. Maka berarti akarnya pindahin jadi 3x plus 1 sama dengan 0. Maka x-nya akan sama dengan negatif 1 per 3 ya. Nah, negatif 1 per 3 itu bilangan negatif itu tidak ada di sini tuh loh. Sementara dia domainnya hanya, ini kan domainnya syaratnya tuh hanya untuk x lebih dari 4, sementara ini kan lebih dari kurang dari 4. Maka ini tidak memenuhi juga ya. Sehingga kita uji coba untuk bagian yang ketiga, ketika x kuadrat min 4 itu sama dengan 0, maka x kuadrat sama dengan 4, x-nya akan sama dengan plus minus 2 ya. Nah, plus minus 2 itu berarti yang minusnya nggak perlu, yang kita pakai x sama dengan 2 aja gitu. Sehingga ya udah otomatis jawabannya betul ya untuk pernyataan yang keempat. Ketika fx sama dengan 0 maka x sama dengan 2. Kenapa yang minusnya nggak masuk kak gitu? Nggak masuk kenapa? Karena daerah asalnya itu hanya di antara 1 sama 4 doang untuk bagian kedua tuh. Jadi negatif nggak akan masuk karena negatif kan punya sini ya. Bisa dipahami ya.
Lanjut soal nomor pernyataan keempat. Di pernyataan keempat itu katanya fx-nya sama dengan memotong sumbu y. Kalau memotong sumbu y itu otomatis x-nya akan sama dengan 0. Kalau x-nya sama dengan 0, maka otomatis kita substitusi aja deh biar pasti ya. Ketika x sama dengan 0, maka kita bisa pakai F0. F0 itu berarti yang ini teman-teman, karena x-nya kan kurang dari 1. Maka 3 pangkat x-nya 0 dikurangi 1, maka F0 nya sama dengan 3 pangkat negatif 1. Pangkat negatif 1 kita bisa ubah jadi 1/3, berarti ini betul ya. Sehingga pernyataan yang tepat untuk nomor 3 itu hanya di 1, 4, dan 5 ya. Gitu teman-teman ya. Kita lanjut nomor yang keempat. Dalam rangka menyambut hari kemerdekaan, kampung ABC membuat gapura dari bambu-bambu yang disusun dengan panjangnya mengikuti barisan aritmatika. Ukuran bambu runcing kedua 90 cm. U2-nya sama dengan 90 cm. Kemudian urutan bambu runcing yang kelima adalah 120, berarti U5-nya 120 cm ya. Nah, kemudian kita tahu bahwa UN itu, rumus UN itu sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B ya. Otomatis kalau U2 itu berarti A ditambah 2 kurangi 1, yaitu 1 dikali B ya, B ya. Kemudian kalau U5 berarti A ditambah 5 kurangi 1, 4, berarti 4B. Sehingga ini bisa kita eliminasi teman-teman. Kita kurangi. A dikurangi A habis, B dikurangi B negatif 3B ya. Kemudian 90 dikurangi 120 sama dengan negatif 30. Dari sini berarti B-nya sama dengan negatif 30 bagi negatif 3. Negatif bagi negatif positif, 30 bagi 3, 10 ya. Maka B-nya sama dengan 10. Kalau B-nya sama dengan 10, maka A-nya berapa? A-nya itu kita bisa cari dari tadi A ditambah B-nya 90. A tambah B-nya 90. A ditambah 10 sama dengan 90. Otomatis A-nya sama dengan 80 teman-teman. A itu kan ini bambu runcing pertama, otomatis dia paling pendek di antara yang lainnya. Karena paling pendek di antara yang lainnya, maka pernyataan yang pertama salah. Kemudian bambu runcing terpanjang adalah 130. Kalau bambu runcing terpanjang berarti kita harus cek di sini kan paling panjangnya itu di suku keberapa ini? Bentar, urutan bambu runcing kelima adalah disusun ada 6 bambu runcing teman-teman. Ada kata-kata 6 bambu runcing, maka yang kita cari untuk pernyataan yang kedua tuh U6. Nah, itu berarti A ditambah 5B. 5 didapatkan dari N kurangi 1. N-nya 6, kurangi 1 kan 5. A-nya dapat 80. 3 tambah 5, B-nya 10 teman-teman. Maka 80 ditambah 5 kali 10, 50 ya. Ini sama dengan 130. Jawabannya betul. Untuk yang ketiga, panjang seluruh bambu yang digunakan 6,3 meter. Berarti yang kita cari itu SN ya. SN itu rumusnya N/2 dikali A ditambah UN ya. Ini boleh pakai yang ini atau yang satunya tuh yang N/2 2A ditambah N-1 dikali B. Ini sama aja teman-teman. Yang pertama itu rumus utamanya, kemudian kalau UN-nya dijabarkan dapat yang kedua gitu loh. Karena UN itu suku terakhir atau suku pertama dan suku terakhir kita punya itu 130, maka kita pakai rumus yang pertama aja. Tinggal kita dapatkan S6 sama dengan 6, N-nya kita ganti dengan 2, N-nya dengan 6, yaitu 6 bagi 2 dikali dengan A-nya 80 tambah UN-nya sama dengan 130, maka kita bisa tuliskan 6 bagi 2 3, 80 tambah 130 itu 210 ya. Sehingga 210 dikali 3 sama dengan 630 cm. Otomatis akan sama dengan 6,3 meter. Jawabannya betul. Oke, kita lanjut nomor yang kelima ya. Berdasarkan teks, jumlah panjang bambu ketiga dan keenam. Ketiga berarti kita cari dulu U3-nya. U3 itu sama dengan A ditambah 2B ya. A-nya 80 tambah 2 dikali B-nya 50. Maka 80 ditambah B-nya bukan 50. B-nya 10 teman-teman.
X-nya 10. Maka ini 20 ya. Maka U3-nya sama dengan 100. Sehingga U6 ditambah U3 sesuai dengan soal, yaitu tinggal tambahkan U6-nya itu 130, U3-nya sama dengan 100, sehingga hasilnya sama dengan 230 cm. Gitu ya. Nah, di sini pernyataan untuk soal nomor 5 itu pakai meter, ini salah teman-teman ya. Harusnya senti ya, karena dari awal kan kita punya senti. Kalaupun harus dibuat ke meter, ini diubah kan. Ya gitu ya. Jadi soal juga bisa jadi salah teman-teman ya. Jadi hati-hati ketika mencocokkan antara kunci jawaban dengan soal. Bisa jadi kunci jawabannya salah karena soalnya salah. Bisa juga jawabannya salah karena emang hitungannya salah. Kemungkinan hal tersebut tuh masih bisa terjadi gitu loh. Jadi hati-hati, jangan sampai hanya berpatokan pada kunci. Tapi kita juga harus berpatokan terhadap berpatokan juga terhadap nalar yang kita gunakan ketika menyelesaikan masalah ya. Berarti kita jawaban untuk nomor 5 itu sama dengan C. Lanjut nomor 6. 3 bilangan aritmatika naik diubah menjadi geometri dengan menambah bilangan kedua sebesar 2 dan bilangan ketiga ditambah 8. Jika jumlah 3 bilangan aritmatika adalah 12, jumlah 5 bilangan geometri pertama yang terjadi adalah berapa? Oke, kita coba ini dulu kali ya. Kita coba tuliskan. Di sini berarti kita coba tulis U1, anggap aja U1, U2 sama U3 lah ya. Kemudian di sini kan dia barisan aritmatika. Maka kalau barisan aritmatika kan selisihnya pasti sama, bedanya pasti sama. Misal kita tuliskan suku tengahnya A, karena selisihnya sama otomatis ke kanannya tambah B, ke kirinya dikurangi B kan, ya enggak? Ini kan adalah bentuk barisan aritmatika, karena aritmatika kan selisihnya pasti sama. Oke, kalau sudah berarti coba kita tambahkan, yaitu A dikurangi B ditambah A ditambah dengan A tambah B akan nilainya sama dengan 12 sesuai dengan sini ya. Maka A tambah A jadi 3A sama dengan 12, maka A-nya sama dengan 4 ya. Kemudian katanya diubah menjadi barisan geometri. Dengan cara apa? Dengan cara menjumlahkan suku keduanya dengan 2 dan suku ketiganya ditambah 8. Maka otomatis suku pertamanya masih sama kan ya, U1, yaitu ini bisa diubah dulu teman-teman ya. Kalau A-nya 4 itu kan berarti otomatis barisannya berubah jadi 4 dikurangi B, yang ini loh. A-nya kita ganti dengan 4 semua. Ini jadi 4 dikurang suku ketiganya 4 tambah B. Maka otomatis di sini U1-nya 4 dikurangi B ya, karena ini nggak diapa-apain. Nah, U2-nya itu diubah. Yang awalnya itu U2 doang, maka kita tambahkan U2-nya dengan U2 itu kan 4. Katanya ditambahkan dengan 2 sesuai dengan soal. Nah, U3-nya dengan cara yang sama, U3 itu berarti 4 tambah B ya. Barisannya kan ini 4 tambah B. Kemudian kita tambahkan dengan 8. Oke, ini hasilnya 6, ini hasilnya B plus 12. Ini tetap 4 min B. Dan karena dia geometri teman-teman, otomatis nilai rasionya pasti sama. Antara U2 ketika dibagi dengan U1, nilainya akan sama dengan U3 dibagi dengan U2 kan ya. Maka kita tinggal substitusi aja, U2-nya itu 6 dibagi U1-nya 4 min B sama dengan U3-nya itu B plus 12, U2-nya 6, kita kali silang, 6 kali 6 36, kemudian 4 min B dikali dengan B plus 12, kita hitung jadi 36, tulis ulang, di sini berarti 4B plus 48 min B kuadrat min 12B, akan nilai sama dengan min B kuadrat, 4B dikurangi 12B min 8B, 48-nya kita kurangi dengan 36 aja langsung ya, plus 12.
sama dengan 0 ya. Kemudian kita faktorkan. Kalau faktorkan kita cek dulu D-nya, diskriminannya berapa. Diskriminan kan B kuadrat min 4AC. Biar bisa kita hitung gitu loh. B kuadrat berarti min 8 kuadrat dikurangin 4 dikali A-nya negatif 1 dikali 12. Sama dengan 64. Ini negatifnya positif ya. 12 kali 4, 48. Maka nilai D-nya sama dengan 112 ya. Maka bentuknya itu tidak bulat teman-teman. Nanti nilai B-nya nggak akan bulat. Nah, karena nilai B nggak akan bulat, otomatis nanti jawabannya nggak akan bulat, teman-teman. Ya nggak? Jadi otomatis pasti ada yang salah dari soal ini. Ya, pasti ada yang salah. Kenapa? Kalau misalkan H jawabannya bulat, ya B-nya pasti bulat gitu loh. Ya sebetulnya sih nggak ini juga nggak menutup kemungkinan juga B-nya itu bilangan pecahan dan sebagainya. Tapi kalau di sini bentuknya kan bilangannya bilangan 112. Kalau 112 diakarin kan bentuknya tuh terlalu kompleks, itu akan mengandung akar. Kalau mengandung akar otomatis jawabannya nggak mungkin bulat gitu loh ya, sehingga pasti ada yang salah dari soal. Nah, setelah saya coba-coba dengan cara saya sendiri, di sini terdapat kesalahan soal di mana dia itu menambahkan 8. Ketika menambahkan 8 hasilnya nggak akan ketemu. Tapi kalau saya coba ditambahkannya dengan angka yang lain, misalkan angka 4, maka hasilnya beda teman-teman. Coba ya kita tulis ya. Tadi U1 nya sama dengan 4 min B. Nah U2 nya sama 4 tambah 2 sama dengan 6. Nah U3 nya yang kita ubah, yaitu 4 tambah B ditambah 12. Dapat 12 dari mana? Ini coba-coba sendiri aja teman-teman ya. Karena setelah saya cek kunci jawabannya itu di A, yaitu 242, sehingga kalau saya coba dengan angka yang lain, itu mungkin nggak jawabannya A gitu loh. Makanya saya coba ganti nilai penjumlahannya itu bukan 8 tapi dengan 12. Maka di sini jadinya 16 plus B ya. Sehingga kalau hasilnya kayak gini berarti nanti akan ketemu dengan cara yang sama ya. U1 dibagi U2, U3 dibagi U2, maka nilainya akan sama dengan U2-nya tuh 6, di sini U1-nya 4 min B. Caranya sama persis kok. Di sini berarti 16 plus B dibagi U2. U2-nya tuh 6. Kali silang jadi 36 sama dengan ini 6 teman-teman ya. Jangan dipikir ini B. Oke. Kalau sudah berarti tinggal kita kali silang, berarti sini 4 min B dikali dengan 16 plus B. Maka sama dengan di sini 64 ya. Plus 4B min 16B min B kuadrat sama dengan 36. Maka sini 6 nya 0, 36 nya pindahin berarti negatif B kuadrat min 12B. 64 kurangi 36 itu berapa? 28 ya. Ya betul ya, 64 kurangi 36 itu 28 plus 28. Kita kali negatif jadi nanti B kuadrat plus 12B min 28. Nah, kalau kita faktorkan angkanya ini ada teman-teman, yaitu 12 dan bukan 12, 14 dan 2 ya. B tambah 14, B min 2 gitu loh. Maka otomatis nanti B-nya akan ada B sama dengan negatif 14 atau B-nya sama dengan 2. Tuh, kalau kita ganti dengan 12 maka pas. Tapi yang ini tidak memenuhi ya. B sama dengan 14 ya. Kenapa? Karena soal minta dia aritmatikanya naik. Kalau B-nya negatif otomatis nanti hasilnya negatif. Hasilnya pasti barisannya turun. Nah, oke, tinggal kita lanjut ke pernyataan berikutnya, S5 untuk bilangan geometri. S5 itu berarti nanti kita pakai rumus geometri ya. Sn sama dengan yang A-nya lebih dari 1 itu A dikali R pangkat N kurangi 1 dibagi R min 1. Otomatis kita cari R-nya dulu teman-teman ya. R-nya itu bisa kita cari dengan R itu kan U3 dibagi dengan U2. U3-nya itu kan tadi U3 itu berapa sih? 16 plus B ya. 16 plus B. B-nya 2 dibagi dengan U2. U2-nya 6. 16 bagi, tambah 2 itu 18. 18 bagi 6 sama dengan 3. R-nya 3. Maka S5-nya sama dengan A-nya kita ganti dengan di soal kita udah cari tadi ya, A-nya sama dengan 4
dikali dengan R-nya itu 3 pangkat 5 dikurangi 1 dibagi dengan 3 kurangi 1 ya. Wait, ada yang salah. Kita masukin si A-nya bukan 4 ya. A itu kan suku pertama. Suku pertama itu kan bisa didapatkan dari yang ini teman-teman. Suku pertamanya kan ini. 4 min B. Berarti 4 dikurangi B. 4 dikurangi B. B-nya 2. Maka U1-nya sama dengan 2. Atau A-nya sama dengan 2 ya. Kita ganti 2 di sini. Sehingga kalau kita hitung jadi nanti 3 kurangi 1 kan 2. 2 bagi 2 ini habis. Ini kecoret ya. Sehingga 3 pangkat 5 dikurangi 1. 3 pangkat 5 itu 243. Dikurangi 1 sama dengan 242. Berarti pernyataannya itu betul untuk jawabannya A. Gitu teman-temannya, hati-hati untuk menyelesaikan soal. Jangan sampai hanya berpatokan pada kunci jawaban. Bisa juga kunci jawaban salah. Tapi dicek juga. Soal juga bisa jadi salah gitu ya. Kayak kasusnya ini nih. Kasusnya ini itu mengarahkan gimana caranya dapat si jawaban A, tapi ternyata di sini ada yang salah, ada yang keliru. Di sini bisa jadi penulis juga kan manusia ya. Si penulisnya itu keliru memasukkan si angka unsur-unsur untuk menemukan si S5 itu sendiri. Gitu teman-temannya, kita lanjut nomor 7. Rizky menabung uangnya di Bank Amanah Bersama selama 4 tahun dengan saldo awal sebesar 20 juta. Pihak bank memberikan bunga majemuk 5% per tahun. Setiap bulan dikenakan uang admin 10.000. Perhatikan pernyataan berikut. Oke. Jadi kita tinggal hitung aja teman-teman ya. Yang pertama dia punya modal 20 juta. Kita tulis di sini aja ya. Modalnya sama dengan 20 juta. Kemudian dia punya bunganya sama dengan 5% per tahun atau sama dengan 0,05 ya. Dan apalagi waktunya 4 tahun. Dan administrasinya itu 10.000 per bulan. Sehingga kita bisa ini ya, kita bisa menghitung uang terlebih dahulu sebelum kena admin. Sebelum administrasi, kena administrasi. Yaitu MN sama dengan kita pakai rumus dari bunga majemuk. M0 dikali dengan 1 ditambah bunga ya, ditambah B pangkatkan N. Berarti M0 nya 20 juta tambah 1 ditambah bunganya 0,05 pangkat 4 kan nilainya sama dengan 20. 1 2 3 4 5 6 7 ya, dikali dengan 1,05 pangkat 4. Nilainya teman-teman bisa hitung sendiri, nanti hasilnya ada di 24 juta 310 125 ya. Ini bunga sebelum kena ini ya, kena apa? Bunga uang si Rizky tadi sebelum kena administrasi. Kemudian bunganya berarti kita bisa hitung ya, bunganya itu tinggal kita hitung 24.310.125 dikurangi dengan 20 juta teman-teman. Gitu ya. Maka nilainya sama dengan 4.310.125 rupiah. Gitu. Sehingga kita bisa cek pernyataan yang pertama. Rasio pertumbuhan nilai uangnya 1:5. Enggak ya, karena kita punya kan 20 juta awalnya. Kemudian dia dapat 24 juta 310 125. Ini kalau kita hitung, kalau kita bagi nilainya di sekitar 0,8. Ini enggak sama dengan 1:5 ya, karena 1:5 itu kan nilainya sama dengan 0,2 ya, 0,2 ya, berarti beda, tidak sama dengan 1/5. Berarti ini salah. Kita lanjut pernyataan yang kedua. Bunga selama 4 tahun adalah 4.310.000 rupiah. Betul bunganya, tapi apakah nilai yang kita terima segini? Enggak ya teman-teman, karena bunganya itu 310.000 itu sebelum kena admin. Jadi ini salah juga pernyataan yang kedua, harus dikurangi admin juga uangnya, uang bunganya.
sebelum diterima. Jumlah uang yang tersimpan selama 4 tahun adalah Rp24.310.125. Enggak juga, karena kan dipotong dengan admin. Pasti berkurang uangnya. Kita nggak tahu berkurangnya, bisa kita hitung sebetulnya dengan nanti dikurangi dengan 10.000 dikali 4 tahun. Bisa kita hitung, tapi nggak perlu lah ya. Yang jelas dia uangnya tidak utuh segitu, karena kan harus dikurangi administrasi. Nah, yang perlu kita hitung yang 4 paling. Biar ADM-nya tuh 4 tahun tuh 480.000, karena 110.000 itu untuk per bulan. Sementara dia 4 tahun. 4 tahun itu berarti 4 tahun itu berarti 4 dikali 12 ya. Ya enggak? 4 kali 12 itu 48 dikali 10.000 berarti 480.000. Berarti pernyataan yang keempat betul. Jadi dari sini dapat disimpulkan pernyataan yang tepat hanya di pernyataan yang keempat saja, yaitu D ya teman-teman ya. Kita lanjut soal nomor 8. Diberikan segitiga BC dengan A-nya 6 cm sebagai sisi depan sudut A, B 8 cm sebagai sisi depan sudut B, dan C 10 cm sebagai sisi di depan sudut C. Dari titik-titik sudut A segitiga BC dibuat lingkaran yang saling bersinggungan jika R1, R2, R3 berturut-turut merupakan jari-jari lingkaran di pusat A, pusat B, dan pusat C. Oke, saya gambarkan dulu lingkarannya ya. Oke, di sini misalkan saya punya segitiga lingkaran titik A, kemudian ini B, dan ini titik C. Di antara A, B, dan C itu kita hubungkan katanya akan membentuk sebuah segitiga. Oke, kurang lebih begini teman-teman ya. Nah, kemudian di depan sudut A itu akan panjangnya itu si A kecil yaitu 6 cm, berarti ini 6. Kemudian di depan B itu 8 cm, sini 8. Kemudian depan sisi C itu sama dengan 10. Ini secara gambar harusnya ada yang salah ya, tapi oke lah ya, biarin aja. Oke, setelah itu tinggal kita tentukan R1, R2 sampai R3 nya. R1 itu merupakan jari-jari dari titik pusat A, berarti ini R1. Kalau dari sini ke sini R1, otomatis ke sini juga R1 teman-teman ya. Ini juga R1. Kemudian yang R2 tuh B, berarti sini R2 dan sini R2. Di sini R3 yang C ya. Ini juga R3. Ini soalnya sebetulnya soal SPLTV ya harusnya. Sistem persamaan linear tapi dihubungkan dengan bentuk geometri. Ini soalnya bagus sih sebetulnya, jujur aja ya. Kita lanjut, kita bikin sebuah persamaannya, yaitu ketika R1 ditambah dengan R3, itu kalau kita hubungkan dari sini ke sini, R1 tambah R3 toh, nilainya akan sama dengan 8. Nah, kalau R1 ditambah R2, yang dari sini ke sini, maka nilainya sama dengan 10. Tahu dari mana 10? Kan dari awal diketahui A sampai B itu 10, kan dari sini ke sini 10. Ya kan ya? Nah, kemudian tinggal sisanya itu R2 ditambah R3 sama dengan 6. Ini anggap persamaan 1, persamaan kedua, dan persamaan yang ketiga. Kita bisa eliminasi persamaan yang 1, 2 dulu. Eliminasi 1 dan 2, sehingga kalau kita punya R1 tambah R3 sama dengan 8, maka di sini R1 ditambah R2 sama dengan 10. 2-nya jelek, 10 ya, kita kurangin. R1 kurang R1 habis, maka kita punya R3 dikurangi R2 sama dengan negatif 2 ya. Oke, nah ini persamaan yang keempat. Kita coba lakukan eliminasi lagi. Eliminasi persamaan 3 dan 4. Persamaan 3-nya yaitu R2 ditambah R3 sama dengan 6. Yang ini kita posisinya ubah aja teman-teman, negatif R2 ditambah R3 sama aja kan ya. Negatif R2 tambah R3 sama dengan negatif 2. Kita kurangi boleh, tambah boleh, kurangin aja ya. Kalau kita kurangi R2 nya nggak habis, yang habis R3, berarti R2 dikurangi negatif R2 berarti 2 R2. 6 dikurangi negatif 2 jadi 8, maka R2 nya sama dengan 8 bagi 2, 4.
Kalau kita udah dapat R2-nya, kita bisa cari R1 dan R3-nya. R2 itu kan kalau ditambah R3 sama dengan 6 ya. Maka R2 sama dengan 6 dikurangi R3 kan? Kebalik. Kita nyari R3-nya. Berarti kalau R3 berarti sama dengan 6 dikurangi R2. R2-nya sama dengan 4, teman-teman. Kan 6 dikurangi 4 sama dengan 2. R3-nya 2. Kalau udah dapat R3-nya 2, maka kita bisa cari R1-nya. R1 ditambah R3 itu sama dengan 8, maka R1-nya sama dengan 8 kurangi 2, R1-nya sama dengan 6. Kita udah punya semua ya, R1, R2, dan R3-nya. Tinggal kita uji teman-teman. Ke pernyataan 1. R1 dikurangi R2, kalau berdasarkan hitungan kita aja ya. Jangan terpatok di sini. Ini sih hanya pilihan aja, tinggal nanti disesuaikan aja. R1-nya 6, R2-nya sama dengan 4. 6 kurangi 4 sama dengan 2, berarti salah pernyataan pertama. Pernyataan yang kedua, R1 ditambah R2 sama dengan 6 ditambah 4, ini betul 10. Kemudian bagian yang ketiga, R1 dikurangi R3. R1-nya itu 6, R3-nya itu 2. 6 kurangi 2, 4, ini salah. Pernyataan yang keempat, R1 tambah R2 dikurangi R3. R1-nya 6, R2-nya itu 4, tambah 4 dikurangi 3. Kok 3? R3-nya itu, R3-nya tadi berapa? 2 ya? 6 tambah 4, 10, kurangi 2, 8, berarti pernyataan yang keempat juga betul. Pernyataan yang kelima, tinggal yang terakhir, yaitu R1 kurangi R2 kurangi R3, berarti R1 kurangi R2 kurangi R3. Itu sama aja, 6 dikurangi 4 kurangi 2. 6 kurangi 4, 2, 2 kurangi 2, 0. Jawabannya betul, sehingga pernyataan yang tepat untuk nomor 8 adalah bagian kedua, 3 dan 4. Gitu ya teman-teman ya. 2, 4, dan 5. Kita lanjut soal berikutnya. Andy membeli 3 barang dengan total harga 1.500.000. Kita barangnya disimbolkan dengan PQR ya. Langsung aja ya. Kita bisa tuliskan P ditambah Q tambah R sama dengan 1.500.000. Saya tulis 1.500 saja ya. Ini dalam ribu gitu. Biar nanti nggak usah terlalu banyak nulisnya, capek. Lanjut. Potongan harga berturut-turut 3%, 5%, dan 7% untuk total potongan 81.500. Maka total potongannya tuh untuk barang 1, 2, dan 3 ya. Berarti 3% tuh 0,03, 0,03 P ditambah 0,05 Q tambah 0,07 R ya. Sama dengan 81.500. Nah, 81.500-nya karena kita ngilangin 3 nol ya di sini ya. Maka nilainya 81 aja, 81,5. Gitu teman-teman ya. Nah, kemudian kita kalikan biar nggak usah ada komanya gitu ya. Kita kali 100 kali ya. Biar nanti di sini jadi 3P tambah 5Q ditambah 7R. Sama dengan berarti 8150 ya. Ini pernyataan yang persamaan yang kedua, ini persamaan yang pertama. Oke, kemudian harga barang ketiga adalah 150.000 kurang dari jumlah harga dua barang pertama. Jika harga barang pertama, kedua, dan ketiga adalah PQR. Oke. Berarti jumlah dari harga barang ketiga itu adalah penjumlahan dari P plus Q dikurangi 150 ya. 150 aja dalam ribu. Dalam ribu. Ini juga dalam ribu ya. Gitu teman-teman ya. Nah, kita rapikan aja. Jadi nanti P tambah Q kurangi R sama dengan 150. Kita keluarin 150-nya. Persamaan yang ketiga. Kalau sudah, kita bisa eliminasi langsung teman-teman. Eliminasi 1 dan 3 kali ya. P tambah Q tambah R sama dengan 1.500. Ini P tambah Q kurang R sama dengan 150.
kita apakan ya, kita tambah dulu boleh ya. Kalau kita tambah R nya habis, jadi nanti 2P 2Q, 2P tambah 2Q sama dengan 1650 ya. Maka 2 nya kita keluarkan jadi P tambah Q, 2 nya kita keluarkan ini 1650, maka P tambah Q nya sama dengan 1650 bagi 2 berapa? 825 ya. Nah kalau sudah, coba eliminasi lagi persamaan 1 dan 3 tadi. Tapi kali ini jangan ditambah ya, kita coba kurangi. P tambah Q tambah R sama dengan 1500. P tambah Q dikurangi R sama dengan 150. Kita coba kurangi. Kalau kita kurangi ternyata ini habis semua ya. P kurangi P habis, Q kurangi Q habis, R kurangi negatif, R nya yang habis malah. Jadinya 2R sama dengan 1350 atau R nya sama dengan 1350 bagi 2 ya, 675. Udah dapat teman-teman, P nya, Q nya, P tambah Q nya udah punya, R nya udah punya, berarti tinggal kita cari P dan Q nya ya dalam bentuk yang lain ya. Ini kan kalau kita sederhanakan P nya itu berarti 825 dikurangi Q ya. Coba kita substitusikan P dan R ke persamaan yang ke berapa? 2 kali ya. Persamaan kedua tuh 3P tambah 5Q ditambah 7R sama dengan 8150 ya. 8150, maka P nya kita ganti jadi 3 dikali 825 dikurangi Q tambah 5Q ditambah 7R, R nya kita ganti jadi 675 sama dengan 8150, sehingga kita bisa dapatkan ini 24 berapa ini, 2475 ya, dikurangi 3Q ditambah 5Q ditambah 7 kali 675 itu 4725 ya, sama dengan 8150. Tinggal kita hitung, berarti di sininya ini 5Q ya, negatif 3Q ditambah 5Q kan 2Q, 2475 ditambah 4725 itu 7200 sama dengan 8150, maka 2Q nya sama dengan 8150 dikurangi 7200, nilainya sama dengan 400 berapa ini, 50 ya, bukan 475, 900 sorry, 950, maka Q nya sama dengan bagi 2 475 ya. Nah kalau Q nya dapat, maka P nya juga dapat. P kan tadi kita dapat P itu 825, ini min Q itu 825 dikurangi 475, maka nilai P nya sama dengan 350. Oke, kalau sudah berarti tinggal kita uji-uji untuk setiap pilihannya. Yang pertama katanya P tambah Q nya 96.000, maka kita cek yang A ya. A, P tambah Q. P nya kita punya tadi 350 ditambah dengan Q nya 475 ya. Maka sama dengan 5, 2, bukan ya, 825 ya. Ini tidak kan, berarti yang A, yang B. Q dikurangi P sama dengan Q nya berapa tadi, Q 475 dikurangi P nya 350, maka ini nilainya 125, bukan juga. Yang C, R dikurangi Q, R nya 675, Q nya 475, berarti ini 200 ya, bukan juga. Yang D itu R tambah P, R nya 675, P nya 350, maka nilainya sama dengan 1025 ya, maka ini betul. Kalau yang E, kalau kita mau cek R tambah Q, berarti R nya 675, Q nya itu sama dengan 475, ini nilainya 1150. Ini salah ya, berarti pernyataan yang tepat hanya ada di poin yang D. Oke, kita lanjut soal terakhir. Dalam 1 minggu orang dewasa membutuhkan paling sedikit berarti harus lebih dari sama dengan ya, 40 unit
20 unit protein, 40 karbo, dan 15 lemak. Dalam 1 kg makanan terkandung, makanan A berarti A, itu terkandung 4 unit protein, 8 karbo, dan 2 lemak. Kemudian makanan yang B itu terkandung berapa aja nih? 3 protein, 6 karbo, dan 4 lemak. Dengan paling sedikit masing-masing itu berarti harus lebih dari sama dengan ya. Lebih dari sama dengan 20 protein, lebih dari sama dengan 40 karbo, lebih dari sama dengan 15 lemak. Oke, kemudian kita punya fungsi objektifnya itu di fx, y-nya sama dengan 120.000 untuk yang makanan A dan 90.000 untuk makanan yang Y, maka ditambah 90.000 Y. Oke, berarti kalau kita bikin sebuah persamaan atau pertidaksamaan, nilainya nanti 4x ditambah 3y lebih dari sama dengan 20, kemudian 8x ditambah 6y lebih dari sama dengan 40, kemudian 2x ditambah 4y lebih dari sama dengan 15. Jangan lupa x-nya lebih dari 0, y-nya juga lebih dari 0. Maka tinggal kita cek pernyataan yang pertama itu salah ya teman-teman, karena di sini ada 4y, sementara di sini kita punyanya 6y. Ya, sisanya sudah sama semua nih. 4y 2x 15. Ini sama juga, ini juga sama, 4x tambah 3y sama dengan 20. Sama semua selain ini ya. Berarti pernyataan yang pertama itu salah. Kayaknya ada salah ketik ya. Kalau emang jawabannya ini berarti ada yang salah ketik di sini, atau emang bukan jawabannya. Tapi kalau misalkan berdasarkan kunci jawaban, kayaknya ini jawabannya tuh harusnya benar. Tapi kalau dilihat di sini kok ini betul, nggak mungkin ya. Berarti ada kesalahan pengetikan biasanya. Oke, berarti pernyataan yang pertama salah. Yang kedua, kita bisa cek fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya 120.000 X tambah 90.000 Y, berarti ini benar. Kita udah tuliskan di atas ya. Ini benar. Kemudian yang terakhir, harga minimal diperoleh dengan membeli makanan sebanyak 4 kilo dan barang B-nya 2 kilo. Mungkin kita gambar dulu kali ya, biar kelihatan bentuknya gimana. Sebelum gambar, kita cari titik potongnya terlebih dahulu untuk masing-masing titik. Titik potong, saya singkat jadi tipot ya, titik potong. Berarti di sini saya punya 4x tambah 3y sama dengan 20, maka titik sama dengan x sama dengan 0, y-nya sama dengan 20 per 3. Kalau y-nya 0, maka x-nya akan sama dengan 5. Kemudian kalau yang ini, yang satunya, kebetulan ini sama teman-teman ya, ini kan kelipatan nih, berarti otomatis nilainya sama kayak ini, kayak yang sebelah sini. Jadi nggak perlu dicari lagi, yang kita cari bawahnya aja, yaitu 2x plus 4y sama dengan 15. Maka ketika x sama dengan 0, maka y-nya sama dengan 15 per 4 atau 3,5 ya, 3,75. Ketika y sama dengan 0, maka x sama dengan 15 per 2. Oke, kalau sudah berarti kita tinggal bikin gambarnya. Kalau kita bikin gambarnya kurang lebih gini ya, saya bikin seadanya aja teman-teman ya. Berarti di sini misalkan 5 dan 20 per 3 misalkan. Oke. Kemudian ada titik lain yaitu 15 per 4 dan 15 per 2 di sini. Gabungkan. Nah, karena tandanya lebih dari, maka arah dari si kurvanya ke sini teman-teman, ke atas semua. Maka pertanyaannya kan minimum, wajar aja sih kalau nyari minimum. Karena titik-titiknya itu menghadap ke atas. Otomatis nanti kita bisa cari titik-titik yang ini nih. Mana nilai yang paling kecil? Ada nggak yang lebih kecil dibandingkan sih ketika kita masukin yang ini? Nah dulu ya, kita coba substitusikan ketika kita punya fx, y-nya itu yang ini 4 dan 2. Maka kita kan punya fungsi objektifnya itu 120.000 X ditambah 90.000 Y. Maka otomatis 120.000 dikali X dikali 4, ini 4,2 ya. Maka 120.000 kali 4 ditambah 90.000 kali 2. Ini berarti 480.000 dan sininya 180.000.
maka nilainya sama dengan 660.000. Cari nilai, ada nggak yang lebih kecil dibandingkan nilai ini. Kalau ada berarti ini salah. Ya, kita langsung uji aja. Di sini titiknya di ketika misalkan di F, berapa ya? 0, ini aja kali ya. 0,20/3. Yang ini. Yang kalau misalnya kita titik ini titik B lah ya. Nah, berarti kalau ini berarti 120.000 dikali 0 ditambah 90.000 dikali 20/3. Maka nilainya sama dengan 90 bagi 3, 30 ya. 30.000 dikali 20, maka sama dengan 600.000. Otomatis titik ini bukan titik minimumnya, maka ini salah ya. Kalau mau teman-teman cek titik lain juga boleh, tapi karena di sini mencari minimumnya doang, otomatis ini sudah menggagalkan informasi yang ada di soal, gitu ya. Baik, itu teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa disampaikan untuk video kali ini. Ini adalah nomor 1 sampai 10 di simulasi yang keempat, paket simulasi yang keempat pada buku Erlangga Matematika. Teman-teman silahkan diklik tombol like dan subscribe-nya, dukung channel ini biar semangat terus untuk bikin konten persiapan TKA, buat bantu teman-teman untuk mempersiapkan TKA biar dapat nilai yang istimewa ya. Saya pamit dan dadah.